Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-52. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan jadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Syukur Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Dr. Hoirinisa bisa hadir kembali menemani Anda semua di hari Rabu sore tentunya bersama Ashogi. Dan kami sampaikan terima kasih untuk para rekan sejawat dokter, SPOG umum, ginekolog onkologis, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara rutin mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Dan pada sore hari ini, selama 60 menit ke depan, kami akan menghadirkan diskusi interaktif yang membahas satu topik, tentunya bersama para narasumber yang pakar di bidangnya. Dan untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID, dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat berpartisipasi aktif, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber, dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Sebelum kita memulai diskusi Asogi pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Kartiwa Hadi Nuryanto, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Selamat sore Dr. Kartiwa. Selamat sore. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Endi Cahyono, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Selamat sore Dr. Endi. Selamat sore dokter. Dan diskusi kita sore hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Saradina, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Selamat sore, Dr. Saradina. Dan berbicara mengenai lesi prakanker serviks, banyak sekali memang yang perlu diketahui, baik dari segi pencegahan, screening, diagnosis, dan tata laksana, serta follow-up-nya. Beberapa seri Asogi sebelumnya sudah banyak sekali membahas mengenai hal ini. Namun pada seri sore hari ini, kita akan fokus pada video session, di mana masing-masing narasumber akan membagikan dan menunjukkan aplikasi klinis untuk lesi prakanker melalui video, dan kemudian tentunya seperti biasa akan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dengan para audiens. Namun sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini, kami akan mengundang Ketua Hogi untuk memberikan sambutan dan membuka acara Ashogi pada sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak, apresiasi untuk Dr. Kartiwa, Dr. Saradina, kemudian Dr. Endi berkenan untuk sharing sedekah ilmu pada sore hari ini. Juga Dr. Taufan yang ngawal acara ini, Bu Sekjen, ngawal acara Asogi dari minggu per minggu, Dr. Nisa, kemudian Dr. Birama, Pak Lucy, dan lain-lain. Yang saya hormati juga semua partisipan yang sore hari ini meluangkan waktu. Jadi topik hari ini penting, dan ini mulai kita perbarui Asogi, nanti akan ada video-video, dan mulai pada kesempatan sore hari ini juga video session. Nah, kenapa lesi prakanker penting? Data kita menunjukkan itu sekitar 80-90% itu kanker serviks stadium lanjut begitu ya. Jadi justru yang penting di kita itu adalah segera mungkin kita mulai mengupayakan eradikasi kanker serviks ketika masih dini, bukan stadium lanjut ya. Karena kalau stadium lanjut itu penuh keterbatasan pengobatannya di negara kita. Nah, ini mungkin sore hari ini dapat mengisi, merefreshing kita, bagaimana sih melakukan tindakan untuk lesi prakanker. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya berharap mari kita semua, apapun posisi kita, apapun peran kita concern terhadap kanker serviks, karena dari tahun ke tahun penurunannya belum seperti yang diharapkan, dan masih banyak PR untuk kita semua. Jadi paling tidak meskipun obstetrician, lebih banyak berurusan dengan obstetri, luangkan waktu ketika kontrol pasca persalinan, Bu, sudah screening belum? Sudah kapan screening terakhir? Dan lain-lain. Mungkin dengan small touch seperti itu bisa mempunyai impact yang besar. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Baiklah, selanjutnya adalah diskusi yang akan langsung dipandu oleh moderator kita pada sore hari ini kepada Dr. Sarah Dina, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua HOGI, Dr. Brahmana dan Ibu Sekjen, Dr. Tovan. Demikian juga pembicara kita pada hari ini, Dr. Endi dan Dr. Kartiwa. Juga tidak lupa saya ucapkan selamat sore kepada para guru, para sejawat, dokter sekalian yang hadir pada sore hari ini. Sore hari ini begitu pentingnya kita berbicara bukan hanya tentang diskusi lesi prakanker, tetapi juga para pembicara akan menampilkan video session yang menggambarkan tentang penanganan lesi prakanker serviks, di mana kita ketahui dengan penanganan lesi prakanker serviks yang baik, sehingga kejadian angka kanker serviks bisa kita turunkan seperti harapan kita semua. Oleh karena itu, untuk tidak menyingkat waktu, kami minta yang pertama sekali presentasi mungkin Dr. Endi, baru dilanjutkan oleh Dr. Kartiwa. Ya, silakan Dr. Endi. Ya, terima kasih Dr. Sarah Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada dokter sekalian yang telah bergabung pada ASHOGI pada hari ini. Pada topik ini saya izinkan untuk share screen. Ya, sesuai pesan dari moderator, mungkin saya akan merefreshing lagi mengenai lesi prakanker. Ya, kita tahu dari data Globokan tahun 2020, tetap angka kejadian dari kanker serviks di Indonesia masih cukup tinggi ya, 24,4 per 100.000 perempuan. Kemudian angka kematiannya juga masih cukup tinggi ya. Kita tahu bahwa penyebab utama dari kanker serviks ini adalah human papillomavirus ya. Human papillomavirus akan masuk ke dalam sel serviks melalui retakan-retakan dari serviks ya, dengan yang pada wanita yang memiliki faktor-faktor risiko. Kemudian dia akan bergabung dengan sel di basal ya, kemudian akan melanjut apabila infeksinya mulai persisten, kemudian akan menjadi integrasi sehingga semakin banyak sel dari serviks yang terpengaruh dari human papillomavirus ini, maka akan semakin tebal lapisan-lapisan sel yang terkena ya. Hal ini juga akan membuat kita menjadi dasar untuk suatu pemeriksaan screening, yaitu sebanyak mana lapisan-lapisan sel yang sudah berubah, ya terjadi lesi prakanker, atau mungkin kadar dari human papillomavirus DNA-nya, atau mungkin dari mRNA-nya yang semakin berat, tentu saja menunjukkan tingkat kadar yang tinggi, ya. Atau dengan pemeriksaan seperti inspeksi dengan visual asam asetat, semakin tebal lapisan-lapisan yang terkena dari virus ini tentu saja akan memberikan lesi acetoated yang semakin nyata ya. Maka dari itu tadi mungkin kita refreshing lagi mengenai metode deteksi dini kanker serviks yang paling banyak dilakukan, yaitu pemeriksaan infeksi visual asam asetat, kemudian pap smear atau human papillomavirus test ya, baik genotyping maupun dengan mRNA. Ini adalah dasar dari pemeriksaan IVA, di mana apabila kita dibandingkan sel yang normal pada sel yang abnormal atau atipik, di mana inti selnya sudah menebal, hiperkromatik, kemudian cairan sitoplasmanya lebih sedikit. Apabila kita berikan asam asetat, maka akan semakin menggumpal sehingga cahaya yang kita berikan akan dipantulkan dan memberikan efek sinar putih. Ini video yang kita lakukan apabila kita melakukan pemeriksaan IVA. Syarat dari pemeriksaan IVA sendiri mungkin para dokter sudah tahu bahwa waktu kita melakukan inspeksi harus kita lihat semua apa, dan itu bukan merupakan suatu kecurigaan kanker, karena kalau kecurigaan kanker kita langsung biopsi ya. Kemudian apabila bukan kanker, kita akan lihat SSK-nya harus tampak ya. Setelah SSK tampak, baru kita mengusapkan asam asetat 60 menit. Kemudian kita akan mendeteksi di jam mana IVA acetoated tersebut atau IVA positif itu tampak ya. Seperti pada gambaran pada video ini kita telah memberikan asam asetat, kemudian kita melihat bahwa itu adalah suatu acetoated positif, atau kita
menjelaskan bahwa itu suatu IFA positif dan akan melakukan treatment lebih lanjut ya. Dari Hoki ya dan sendiri sudah memberikan suatu panduan apabila kita mendapatkan IFA yang positif, maka tindakannya adalah bisa dilakukan krioterapi apabila tidak memungkinkan dengan krioterapi atau apabila tidak terdapat alat atau mungkin lesinya yang sangat tebal dan luas, mungkin kita bisa menggunakan modalitas yang lain seperti electrocauter baik lip, LED ataupun konisasi secara klasik atau cold konisasi. Kalau kita menggunakan modalitas pap smear, maka kita juga memiliki alur ya. Apabila kita mendapatkan asbestos atau low grade seal, maka kita bisa menggunakan modalitas tambahan yang lain seperti human papillomavirus test ya. Dan apabila positif, maka kita harus mencari lesi. Mencari lesi itu kita bisa menggunakan kolposkopi, namun apabila peralatan kolposkopi tidak memungkinkan, maka kita bisa menggunakan bantuan dengan pemberian pemeriksaan IFA tadi. Kita harus menemukan lesi ya untuk sebelum melakukan pengobatan lebih lanjut ya. Ini tadi pap smear, kemudian kalau misalkan kita mendapatkan high grade seal ya, kita juga pada intinya menurut alur ini kita harus melakukan pemeriksaan dan melihat lesi. Apabila ada lesi, maka kita akan melakukan treatment. Sedangkan apabila tidak kita menemukan lesi baik dengan pemberian asam asetat ataupun kolposkopi, ya maka kita bisa menggunakan combine dengan human papillomavirus test ya. Kalau kita mendapatkan glandular cell yang atipik, maka kita lebih tepat menggunakan pemeriksaan kombinasi dengan human papillomavirus test ya. Apabila positif, kita dapat melakukan konisasi baik secara konisasi menggunakan LEDs ataupun dengan cold konisasi. Ya, dengan human papillomavirus sebagai modalitas untuk pemeriksaan, kita apabila positif tetap kita harus melihat lesi. Jadi intinya dari pemeriksaan screening, melihat lesi itu adalah sangat penting dan kuncinya ya. Maka kita mengembangkan suatu co-testing ya, kombinasi baik itu human papillomavirus test dengan sitologi ataupun human papillomavirus test dengan pemeriksaan IFA ya. Ini adalah peralatan kolposkopi. Dengan kolposkopi mungkin kita akan lebih detail melihat adanya corak pembuluh darah yang atipik. Ya. Ini adalah macam-macam treatment yang kita miliki modalitas baik itu krioterapi sebagai ablasi ataupun terapi eksisi ya ataupun dengan medikamentosa dengan TCA ya. Observasi masih pada tempatnya pada poin-poin tertentu ya. Dasar pertimbangannya adalah bagaimana lokasinya, derajatnya, luas lesi, usia, dan fungsi reproduksi. Ini perbedaan antara krioterapi, lip, dan konisasi. Mungkin kita akan diskusi nanti. Saya akan menampilkan untuk video krioterapi ya. Apabila kita mendapatkan pemeriksaan dengan IFA tadi, ya gambaran tadi yang video IFA positif, maka kita bisa melakukan teknik treatment dengan ablasi menggunakan krioterapi ya. Kita akan melakukan dengan menggunakan krioterapi ini biasanya gasnya ada NO2 atau CO2 ya, mendinginkan pada merusak membuat nekrosis pada lapisan serviknya ya. Biasanya kita melakukan bisa dengan double freeze ya 3 menit, kemudian istirahat 5 menit, kemudian kita lanjutkan lagi 3 menit ya. Di mana tujuannya adalah terbentuk bunga es yang akan menyebabkan nekrosis pada lapisan-lapisan epitel yang sudah tidak normal tadi dan harapannya akan kemudian tergantikan oleh sel-sel yang normal. Tentu saja ada beberapa efek samping yang kadang-kadang dikeluhkan beberapa pasien seperti adanya keluar cairan atau mungkin flek-flek, bisa kadang-kadang disertai tanda-tanda infeksi, seperti itu mungkin kita harus waspada untuk pengelolaan setelah pengobatan ya. Pada teknik krioterapi ini kita lihat tujuannya adalah pembentukan bunga es ya. Saat kita melakukan krioterapi perlu diingat setelah terbentuk bunga es kita tidak serta-merta akan melepas dan menarik, tapi biarkan bunga es itu terlepas sendiri karena kalau kita memaksakan melepas akan bisa terjadi perdarahan seperti itu ya. Ya. Ini setelah selesai kemudian terbentuk bunga es ya.
Setelah istirahat 5 menit, kita lanjutkan ya. 3 menit lagi biasanya. Ya. Mungkin teknik ini lebih nyaman karena mudah dilakukan, dapat dilakukan dengan peralatan di poliklinik seperti itu ya, dan umumnya tanpa pembiusan baik itu lokal anestesi. Ya. Treatment yang lain menggunakan dengan konisasi klasik menggunakan cold ya. Biasanya dengan kita melakukan dengan anestesi ya. Kemudian yang pertama adalah kita lakukan hemostasis dulu pada jam 3 dan jam 9 untuk mengurangi jumlah pendarahan. Ya, setelah kita melakukan hemostasis, tetap kita memberikan untuk vasopressin injeksi ya, untuk mengurangi terjadinya perdarahan nanti saat kita melakukan tindakan. Ya. Kita bisa menggunakan bantuan dengan asam asetat untuk melihat luas lesi ya, atau dengan menggunakan Lugol ya, untuk melihat luas lesi yang akan kita lakukan tindakan ya. Insisi biasanya kita mulai dari jam 3 searah jarum jam ya. Setelah kita melakukan insisi, kita melakukan jahitan pada jam 12. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui posisi arah dari posisi dari serviks nanti sediaan untuk dikirimkan ke patologi anatomi ya. Adanya lesi di posisi di mana ya, untuk menentukan bagaimana batas sayatannya, apakah masih ada sel-sel yang abnormal atau tidak. Apabila terjadi perdarahan, kita bisa mengkombinasi dengan bol elektrode ya untuk melakukan hemostasis. Ya, ini apabila kita sudah terjadi kanker serviks, maka kita harus melakukan pengobatan dengan modalitas yang lain. Mungkin itu Dr. Saradina yang bisa saya sampaikan untuk teknik krioterapi dan Konisasi. Terima kasih, Ya, Dr. terima kasih Dr. Endi, cukup baik videonya ya. Jadi kita sudah ditunjukkan oleh Dr. Endi bahwa salah satu penanganan lesi prakanker serviks yaitu baik melalui cara ablasi maupun cara eksisi. Eksisi yang ditampilkan Dr. Endi adalah eksisi dengan pisau ya, atau yang sering kita sebut dengan cod knife. Nah, cod knife. Oleh karena itu mungkin sekarang kita minta dari Dr. Kartiwa untuk penanganan lesi prakanker lainnya. Mungkin ada teknik-teknik yang lain selain tadi krioterapi dan cod knife dari Dr. Endi. Silakan Dr. Kartiwa. Terima kasih Dr. Saradina. Jadi kemarin saya sudah janjian dengan Dr. Endi video apa yang akan menjadi bagian saya. Saya izin share screen dulu. Sebentar. Mungkin nanti presentasi saya tidak sebagus Dr. Endi karena saya langsung ke video ya, Dr. Saradina, dan apa-apa ya dok. Oke, Dr. Endi tadi ada. Oke, baik. Oke, baik. Jadi saya ingin menyampaikan dulu kepada teman-teman semua bahwa pendekatan tata laksana lesi prakanker itu sebenarnya bisa dilihat dari pendekatan puskesmas dan pendekatan rumah sakit, di mana pendekatan puskesmas itu tadi yang Dr. Endi sudah sampaikan dengan menggunakan krioterapi, di mana kekurangan dari pendekatan puskesmas ini seperti yang Dr. Endi sampaikan,
Dan dari bagan yang sudah disampaikan tadi, kita tidak punya spesimen untuk PA. Sedangkan pendekatan dari rumah sakit, kita punya spesimen PA. Di mana pendekatan dari rumah sakit ini bisa secara cold knife, tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Andy, atau dengan menggunakan pendekatan counter. Kalau kita lihat tindakan yang dilakukan antara lip dan lens, maka tindakan lip dan lens ini adalah sudah menjadi kompetensi seorang dokter Objin. Jadi saya berharap teman-teman di luar sana tidak perlu takut untuk melakukan tindakan ini, karena kalau kita lihat tadi tindakannya adalah sederhana. Mungkin tindakan yang disampaikan Dr. Andy karena tadi ada darah-darahnya, jadi mungkin agak sedikit menakutkan, tapi tindakan yang dengan menggunakan elektroder jauh lebih bloodless. Oke. Di sini saya punya satu video, di mana video ini sama seperti Dr. Andy, di mana video ini yang pertama kali kita oleskan asam asetat. Tujuan mengoleskan asam asetat adalah karena kita ingin tahu di titik mana yang akan kita ambil. Jadi konsepnya adalah tata laksana target. Ini setelah kita lihat bahwa kita sudah timbul warna kuning mustard pada kasus ini dengan menggunakan Google, kita sudah bisa lihat bahwa target yang kita kejar itu adalah yang di bawah tadi. Dan yang dilakukan di video ini juga sama seperti yang Dr. Andy sampaikan tadi, dengan menggunakan bola elektroda sehingga terjadi koagulasi. Izin saya ulang kembali videonya. Jadi ini dibersihkan, kemudian dikasih dioleskan Lugol, maka teman-teman bisa melihat bahwa di sini adalah daerah yang akan kita ambil. Jadi ini yang kita sebut sebagai lip. Kenapa lip? Karena ini hanya mengambil pada satu target saja. Jadi yang diambil itu daerahnya sempit, tidak luas. Kemudian kita akan masuk ke LEDS, di mana LEDS itu tentunya lebih luas dibandingkan RIP. Saya akan pindah ke video yang kedua. Ya, saya akan masuk ke video yang kedua ini, saya akan gabungkan dengan LEDS dengan konisasi. Oke, jadi prinsipnya adalah kita ingin melihat kedalaman. Seperti biasa persiapan, karena LEDS dan konisasi itu tindakannya lebih invasif dari lip, maka ini biasanya dilakukan oleh teman-teman sejawat Objin atau onkologi dengan settingan kamar operasi. Yang dilakukan di sini adalah seperti biasa tindakan sepsis, kemudian penyuntikan larutan benefit seperti yang dilakukan pada video yang sudah disampaikan oleh Dr. Andy tadi. Jadi kita menggunakan titik sebanyak 4. Intinya adalah untuk mengurangi perdarahan. Yang seperti kita ketahui bahwa sebenarnya di porsio itu kapiler-kapiler itu sangat kecil, jadi harusnya tidak akan memberikan perdarahan yang banyak. Selanjutnya setelah diberikan larutan epinefrin, maka kita akan mulai melakukan. Ini tujuannya kita akan mengambil daerah ini. Ini adalah LEDS ya. Nah, LEDS ini tadi Dr. Andy sudah sampaikan bentukan menggunakan pisau. Di sini saya tugasnya adalah menggunakan counter. Prinsipnya sama, kita menggunakan insisi, kalau tadi Dr. Andy menggunakan pop knife, saya menggunakan counter di sini. Yang dilakukan di sini adalah membuat alur dulu. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke dalam. Ya. Kalau tadi Dr. Andy menggunakan memperluas ke dalamnya dengan gunting, maka ini juga bisa dengan counter. Jadi ini bisa jauh lebih dalam. Jadi prinsipnya adalah kalau teman-teman di luar sana tidak punya wire-nya, maka kita bisa menggunakan counter yang alat counter seperti ini. Ini tentunya ada di kamar operasi, jadi tidak perlu punya wire khusus
untuk bisa melakukan leaflets atau kondensasi. Jadi kalau kita lihat, kita sudah mendapatkan sampel serviks yang cukup banyak. Jadi kalau kita lihat tujuan dari tata laksana lesi prakanker itu kita mengambil jaringan untuk diagnostik dan kalau bisa langsung terapi. Maksudnya diagnostik apa? Kita ingin lihat apakah lesinya itu invasif atau tidak. Kalau misalnya lesinya tidak invasif, berarti belum menembus membran basal, yang kita harus cari apakah batas sayatan kita bebas. Kalau memang batas sayatan kita bebas, sudah tidak ditemukan lesi lagi, maka kita sekalian melakukan tata laksana. Tapi kalau misalnya ternyata ada invasif, maka kita juga bisa melihat sedalam apa invasifnya untuk bisa menentukan apakah ini adalah stadium 1A1 atau stadium 1A2. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sudah membentuk sebuah rongga yang berbentuk kerucut, sehingga inilah yang kita sebut sebagai kondensasi. Jadi saya rasa videonya hanya 2. Jadi pesan yang ini saya sampaikan, Dr. Saradina, untuk teman-teman OMCI di sana, sama seperti yang Dr. Brahmana sampaikan tadi, bahwa tata laksana kanker serviks itu sangat menentukan keberhasilan kita dalam mengeradikasi kanker serviks di Indonesia. Jadi sangat penting bahwa konsep dari deteksi dini tidak hanya melakukan screening pada yang tidak ada keluhan, tapi juga bisa menemukan kasus-kasus kanker serviks sedini mungkin sehingga tata laksananya kita bisa lakukan dengan lebih baik. Saya rasa itu saja, Dr. Saradina. Mungkin kita akan diskusi lebih jauh dalam diskusi nanti. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Saradina. Silakan, Dokter. Terima kasih Dr. Kartiwa, sangat menarik ya video yang ditampilkan dan informatif. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa lesi prakanker ini adalah tanggung jawab kita semua. Ya, jadi bukan tanggung jawab HOGI, tetapi tanggung jawab POGI. Jadi seluruh SPOG atau dokter obstetrik ginekologi ya wajib untuk sama-sama mengeradikasi daripada lesi prakanker serviks, sehingga akhirnya kejadian kanker serviks bisa kita turunkan seperti harapan kita bersama. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Andy bagaimana tata laksana lesi prakanker dengan cara ablasi, yaitu dengan krioterapi, kemudian dilanjutkan dengan eksisi oleh Dr. Andy dengan code knife, dan eksisi oleh Dr. Kartiwa mempergunakan lip ataupun LEDs ya, transformasi zone-nya semua terangkat baik dengan wire maupun dengan cotter. Dan yang ditunjukkan Dr. Kartiwa itu tadi sangat mudah sekali ya sebetulnya dengan mempergunakan cotter yang memang kita pergunakan sehari-hari di kamar operasi. Jadi sebetulnya tidak ada keterbatasan ya untuk kita semua untuk melakukan tata laksana lesi prakanker. Oke, saya undang sejawat semua yang hadir pada sore hari ini untuk melakukan atau berdiskusi tentang lesi prakanker dan tata laksananya. Ini sudah ada yang masuk dari Dr. Julian, bertanya apabila ditemukan infeksi HPV pada kehamilan, apa terapi yang dapat dilakukan? Menurut rekomendasi yang ada kepada Dr. Andy, ini langsung ditanyakan juga kepada Dr. Kartiwa. Mungkin dari Dr. Andy dulu. Yang ditanyakan apabila kanker serviks dengan kehamilan dan ternyata belum kanker serviks, maksudnya masih lesi prakanker yang dijumpai pada lesi pada penderita pada ibu hamil, apa yang kita lakukan? Ya, lesi prakanker pada ibu hamil, ya. Ya, terima kasih Dr. Saradina. Jadi dengan seorang wanita hamil dengan human papillomavirus test positif kayaknya tadi ya, sesuai dengan alur yang ada dari POGI dan HOGI tadi, apabila kita mendapatkan human papillomavirus test positif, tetap kita harus melihat intinya adalah para dokter harus melihat gitu ya, diinspeksi. Kalau pada kehamilan kita tetap juga harus melihat, dan kalau menurut saya kalau itu suatu adanya kecurigaan kanker, ya maka kita harus melakukan biopsi untuk menegakkan diagnostik. Tapi apabila itu bukan merupakan kecurigaan kanker, saya mengusulkan untuk tetap kita pantau terlebih dahulu sampai kehamilan itu selesai setelah persalinan, ya baru kita melakukan pemeriksaan lagi untuk melakukan screening lesi prakanker serviks, baik itu dengan metode IVA, Pap smear atau human papillomavirus test, silakan. Tapi kalau
dari inspeksi bukan suatu kecurigaan kanker, usul saya untuk ditunda untuk treatment. Apalagi kalau kita melakukan treatment seperti kondensasi, baik Cauter maupun Cold, ya, tentu saja akan berisiko untuk terjadinya prematuritas pada kehamilannya. Ya. Terima kasih, Ya, Dr. Dina. Mungkin oke. ada kan. Jadi kalau menurut Dokter Kartiwa bagaimana nih? Lesi Baik, prakanker pada ibu hamil, apa yang kita lakukan? Cukupkah screening baik. saja atau dengan tata laksana? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat, Dok, itu pertanyaannya tentang infeksi HPV ya, Dokter Ferdina. Jadi teman-teman di dokter apa siapa tadi yang tanya, Dokter Julia, tidak perlu takut. Tadi di bagian yang sudah disampaikan Dokter Andy, infeksi HPV selama tampilannya serviksnya aman atau teman-teman melihat tidak ada apa-apa, ya biarkan saja, enggak apa-apa, enggak usah diapa-apain. Bisa follow up ya? Karena follow up-nya ya kita biarkan saja, Dok. Jadi maksudnya kita tidak ngapa-ngapain. Saya setuju dengan Dokter Andy tadi, karena intervensi terhadap serviks justru nanti akan memicu reaksi inflamasi yang buntut-buntutnya nanti akan terjadi persalinan preterm atau dan malah jadi kalau ada infeksi HPV atau ada lesi prakanker, ya kita observasi saja dulu pada sampai titik di mana kita bisa intervensi yang tidak akan membahayakan kehamilannya. Memang kalau kita lihat di kehamilan sendiri kan akan terjadi proses penurunan sistem imun ya, Dok, ya. Jadi pasti orang akan, nanti gimana, nanti malah berkembang. Tapi yang harus diingat bahwa setiap saat terjadi proses eksfoliasi dari sel. Jadi kembali lagi, infeksi HPV itu ada yang sementara, ada yang persisten. Nah, kita berharap saja supaya dengan infeksi yang tidak persisten, yaitu dengan sementara, maka akan terjadi regresi spontan tanpa harus dilakukan tata laksana. Mungkin bagaimana Dokter Andy? Kalau saya sih setuju Saya dengan setuju. pendapat. Kalau saya sih setuju dengan jawaban Dr. Andy dan Dr. Kartiwa ya, bahwa kita masih bisa memfollow up atau mengobservasi dari serviks ibu hamil tersebut. Kalau hanya sekedar infeksi HPV, kita harapkan tidak persisten sehingga akan terjadi kesembuhan sendiri. Ataupun kalau ada lesi prakanker, kita bisa tunggu sampai kehamilannya terjadi persalinan, baru kita tata laksanai sesuai dengan lesi prakankernya. Oke, mungkin itu Dokter Andy dan Dokter Kartiwa. Nah, ini ada juga pertanyaan, ini cukup perlu kita luruskan, apa yang disebut dengan cold knife konisasi. Jadi cold knife itu bukan mesti didinginkan ya, itu cuma istilah bahwa yang dipergunakan pisau, bukan electrocauter ya, sehingga disebut cold. Jadi kalau yang electrocauter itu dianggap hot ya, hot knife ya. Kemudian mungkin itu sudah dijawab. Nah, ini kembali lagi nih. Mohon izin dokter, berapa sentimeter kedalaman konisasi dengan kauter? Dan bagaimana apabila terlalu dalam kita melakukan konisasi? Kemudian juga ini ditanya, apabila SSK pada pemeriksaan tidak tampak, sebaiknya dilakukan apa? Mungkin dari Dokter Kartiwa dulu. Berapa milimeter sebenarnya dokter? Apakah kita ada batasan ya untuk kedalaman kita membuat kerucut dari kun tersebut? Baik, Dokter, terima kasih. Jadi kalau kita lihat konsep dari kondensasi, kita itu intinya adalah melihat apakah batas sayatan kita bisa jauh ke dalam. Kenapa kita harus lakukan ke dalam? Karena kita tidak yakin apakah ini hanya sekedar lesi prakanker atau sudah invasi. Kalaupun sudah invasi, seberapa dalam? Nah, kalau kita lihat definisi tentang kanker serviks stadium 1, baik 1A dan 1A1 maupun 1A2, itu batasannya 3-5 mm. Jadi kalau kita lihat kedalaman dari membran basalis yang ke dalam yang cukup untuk kita lihat itu sebenarnya cuma 5 mm, paling sedikit. Ya, syukur-syukur kita bisa ambil 1 senti untuk melihat
daerah limfovascular space-nya sekalian. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, sedalam apa, maka yang kita lihat adalah 1 cm saja sudah cukup sebenarnya. Jadi kita nggak usah ngambil seluruh porsio. Kalau tadi kebetulan gambar film saya memang kesannya kita ngambil porsio sampai ujung OUI ya, tapi sebenarnya teman-teman nanti cukup 1 cm karena konsep dari menentukan batas sayatan supaya bersih itu 1 cm cukup. Kembali lagi ke definisi yang kita kejar itu apakah ada invasi. Kalau ada invasi, apakah bisa 1A1 atau 1A2. Karena kalau kita berbicara kanker serviks 1B, maka secara makroskopis sudah ada kelainan. Kalau kita berbicara 1A, maka secara mikroskopis baru ada kelainan. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ini, Dok, saya akan bilang, saya rasa 1 cm sudah lebih dari cukup, Dokter. Bagaimana kalau menurut Dokter Endi? Tadi kan ada cold knife-nya Dokter Endi, kayaknya sampai 5 cm itu ya, Dok ya. Silakan, Dokter. Iya, saking dalamnya ya. Ya, 5 cm ya, Dokter Kartiva. Tembus sampai ke uter. Saya setuju dengan Dokter Kartiva bahwa untuk kedalaman itu cukup 1 cm, 1 cm ya, dengan diameternya itu mungkin 1,5 sampai 2 cm. Jadi untuk kedalamannya 1 cm. Kita juga tahu bahwa ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa selain tadi ya tujuan kita tadi mencari batas sayatan dan lain-lain ya 1 cm tadi sudah diterangkan Dokter Kartiva ya, peningkatan lebih dari 1 cm dibanding dengan 1 cm kedalamannya ya, dari penelitian menunjukkan bahwa risiko terjadinya stenosis pada serviks seperti itu ya, angka prematuritas yang pada kehamilan apabila seorang wanita itu kemudian hamil ya, itu angka kemungkinan terjadinya keguguran atau prematuritasnya itu akan lebih tinggi daripada yang 1 cm. Jadi sudah ada penelitian. Lebih dari 1 cm kemungkinan untuk stenosis serviks lebih tinggi, terjadinya prematuritas pada kehamilan berikutnya lebih tinggi ya dibanding apabila kurang dari 1 cm. 1 cm batas yang cukup untuk itu. Begitu ya. Dokter Kartiva, Dokter Saladina. Terima kasih Dokter Endi dan Dokter Kartiva. Ya, jadi nggak benar ya sampai 5 cm ya. Cukup 1 cm itu sudah mewakili apa yang kita butuhkan untuk diagnostik ya. Jadi keuntungan daripada terapi eksisi ini adalah kita bisa melakukan terapeutik dan diagnostik. 1 cm sudah cukup ya, karena sewajarnya juga untuk 1A1 itu 5 mili aja udah masuk ke 1A1 ya. Oke. Terima kasih Dokter Endi dan Dokter Kartiva. Nah, ini pertanyaannya lagi, kalau SSK-nya tidak kelihatan, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Mungkin Dokter Endi, silakan. Ya, tadi SSK, berarti kalau kita dengan melihat ya inspeksi, maka kita kalau mau melakukan pemeriksaan IVA ataupun melakukan pemeriksaan kolposkopi ya, itu kita harus melihat SSK, karena kalau pemeriksaan IVA SSK-nya tidak terlihat, maka kita tidak memenuhi syarat. Kalau kolposkopi juga pemeriksaan tidak memuaskan ya. SSK harus terlihat apabila kita mau melakukan pemeriksaan dengan IVA atau pemeriksaan dengan peralatan yang lebih jauh yaitu dengan kolposkopi. Kalau kita SSK tidak terlihat ya, maka kita bisa menggunakan modalitas yang lain tadi, yaitu bisa dengan pap smear ya, karena kita akan breast akan masuk ke dalam kanalis cervicalis di mana mungkin di situ posisi SSK-nya, ataupun dengan human papillomavirus test. Bisa kita lakukan dengan modalitas yang lain, Dr. Saladina. Mungkin pertanyaannya bukan begitu, Dokter Endi. Apakah pada kita lakukan untuk tata laksana lesi prakanker tadi, SSK mesti terlihat? Oh, kalau kita melakukan tata laksana, maka kita bisa melakukan konisasi. Ya tadi baik dengan LEDS ataupun dengan cutter ataupun dengan cold knife, kita bisa melakukan konisasi sehingga kita mendapatkan daerah di dalam di kanalis cervicalis, di endocervixnya kita akan mendapatkan sediaan untuk kemudian kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi. Ya, mungkin dari Dokter Kartiva bisa menambahkan? Baik, Dokter Saladina. Jadi salah satu yang saya selalu ingat dari Prof. Vela, beliau mengajarkan tentang definisi kodimika. Jadi kodimika itu adalah apa sih kita melakukan pemeriksaan
konisasi, tindakan konisasi. Kalau di Mika itu, dokter ini masih ingat nggak? Di Mika Dari Prof. dulu Laila. pas ngasih, nggak datang nih pasti pas kuliahnya ya dok. Jadi salah satu indikasi kalau SSK kolposkopi tidak memuaskan, itu kita boleh melakukan kondisasi sama seperti yang konsepnya seperti yang dokter Endi sampaikan. Karena pada prinsipnya kalau kita pada pemeriksaan IVA salah satu syarat untuk pemeriksaan IVA adalah adanya SSK. Jadi pertanyaan di sini, jika SSK pada pemeriksaan tidak tampak, sebaiknya apa yang dilakukan selanjutnya? Jadi kalau kita tidak ketemu SSK, tidak tentu saja secara teori kita tidak bisa melakukan pemeriksaan IVA, walaupun Prof. Laila sudah melakukan kajian bahwa sekitar 60% pada mereka yang SSK-nya tidak tampak, IVA-nya masih bisa positif. Jadi sesuai dengan teori, maka kalau misalnya kita tidak bisa ketemu SSK, ya pilihannya adalah pap smear ya dok ya. Tetapi kalau misalnya tindakan yang lebih invasif, ya kita lakukan konisasi karena kita ingin melihatnya secara epitel. Kan konsepnya adalah kalau IVA itu kita lihat secara tampilan kasat mata, kalau pap smear secara sitologi, kalau kita berbicara konisasi maka kita mendapatkan sampel epitel untuk pemeriksaan histopatologinya dok. Jadi mungkin nanti kita akan bisa sampaikan kalau SSK nggak nampak, monggo silahkan. Sebaiknya saya pribadi karena saya berpegang pada teori, maka saya akan sarankan teman-teman untuk pap smear. Itu dulu dokter. Oke, jadi untuk pemeriksaan ya, bila SSK tidak kelihatan, kita bisa lakukan pemeriksaan bukan IVA ya, tetapi karena persyaratan IVA adalah untuk melihat SSK, tetapi kita bisa melakukan pemeriksaan pap smear. Tapi kalau kita mau melakukan tata laksana kondisasi itu lebih baik karena kita akan mendapat jaringan yang kita bisa lakukan pemeriksaan histopatologi. Ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan dokter. Apa bedanya yang tadi cold knife sama hot knife ya? Kan ada konisasi yang dengan wire, yang memang wire-nya itu sudah berbentuk cone ya. Mungkin dokter Endi atau dokter Kartiwa punya pengalaman dan untung ruginya apa pemakaiannya? Mungkin dokter Endi dulu dok. Tampaknya dokter Endi sudah siap menjawab. Enggak, saya mempersilahkan dokter Kartiwa. Silakan Ya, dokter mungkin Endi. kalau kita melakukan dengan wire ya, kalau saya secara pribadi mungkin lebih prefer yang menggunakan electrocauter ya dengan wire karena sudah lebih bloodless ya, untuk pendarahannya lebih terkontrol ya, kemudian lebih mudah ya sebenarnya. Sedangkan dengan ukurannya pun bentuknya akan lebih pas gitu ya. Kalau kita menggunakan cold knife mungkin kita harus tetap siap untuk ada perdarahan seperti itu ya. Kemudian mungkin bentuknya tergantung sudut pandang, kadang-kadang yang kanan lebih tidak lebar seperti itu. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Kalau saya lebih prefer yang menggunakan electrocauter karena mungkin lebih bloodless. Tapi itu bukan suatu alasan untuk kita bahwa kita tidak melakukan terapi-terapi pada lesi prakanker, karena kalau tidak punya wire ya pakai kauter ya, tadi seperti yang sudah video yang ditampilkan oleh Dr. Kartiwa dengan menggunakan kauter meskipun itu tidak berbentuk wire. Kauter tidak memungkinkan, mungkin ya bisa kita menggunakan cold knife ya, seperti itu. Mungkin ada masukan dari kakak Kartiwan. Ya, kakak Kartiwa silakan. Ini adik Kartiwa. Baik, dok. Jadi saya pernah bicara sama teman-teman PA. Jadi salah satu kerugian dari menggunakan kauter itu batasnya. Jadi kita tidak bisa menilai sel-sel di batas karena sudah terkena panas gitu dok. Jadi saya setuju dengan dokter Endi bahwa mau pakai pisau, mau pakai electrocauter, monggo silakan. Apa yang ada di tempat teman-teman bisa digunakan. Cuman yang harus diingat bahwa nanti teman-teman harus siap-siap
teman-teman PA mengatakan ini kalau misalnya pakai electrocauter batasannya sel-selnya hangus semua jadi nggak bisa dinilai. Mungkin kekurangannya yang saya bisa lihat itu Dokter Sadarina. Terima kasih Iya, Dok. jadi sebenarnya yang mesti kita sampaikan pada sore hari ini tidak ada alasan tidak melakukan tata laksana lesi prakanker. Apapun aja boleh. Mau pakai pisau saja, mau pakai electrocauter seperti yang kauter yang lurus tadi ya, jarum, ataupun dengan wire ya. Jadi kalau nggak ada wire jangan gara-gara itu tidak dilakukan tindakan. Nah, ini ada pertanyaan yang agak menarik, Dokter Kartiwa. Apabila dari Dokter Putri Aini ya beliau bertanya apakah over treatment kalau kita tidak mempunyai krayo kita lakukan kauter ya, mungkin tadi sudah dijawab ya, tapi ini ada pertanyaan lagi, pernahkah ada pengalaman setelah melakukan konisasi atau leaflets terjadi perdarahan yang tidak dapat berhenti? Mungkin juga ini mesti kita jelaskan Dokter Kartiwa atau Dokter Endi untuk mengurangi ketakutan dari teman sejawat kita bahwa dengan melakukan konisasi itu akan terjadi perdarahan yang tidak bisa berhenti, yang ujung-ujungnya terpaksa histrektomi mungkin ya, itu yang dibayangkan oleh teman sejawat. Mungkin Dokter Endi silakan. Mungkin maaf Dokter Saradina, mungkin gantian Dokter Kartiwa terlebih dahulu. Ya, mungkin kakak kelas dulu. Ayo silakan Dokter Kartiwa. Dok, saya adik kelasnya Endi Dok. Saya adik kelasnya Dokter Endi mungkin. Silakan. Apakah Harus memang diperbaiki. terjadi perdarahan yang Saradina. kita takutkan? Oh, lanjut Dokter Tovan. Silakan Dokter Tovan. Ya, ini Dokter Endi duluan. Absen, berdasarkan absen. Kirain Dokter Tovan yang mau bicara. Yuk, mana duluan nih? Silakan. Izin Dokter Kartiwa ya. Apakah akan terjadi perdarahan? Apakah perdarahan terjadi itu sangat hebat sekali sehingga sangat menakutkan untuk melakukan konisasi? Oke, silakan Dokter Endi. Ya, baik itu dengan cold knife maupun dengan kauter, mungkin kita tetap harus bersiap terjadinya perdarahan. Ya, kadang-kadang perdarahan yang ringan kita dengan kauter sudah mencukupi ya. Kadang-kadang perlu penjahitan seperti itu. Kita harus melakukan penjahitan. Tapi sangat jarang sekali sih terjadi ya. Terjadi perdarahan sudah di kauter tetap berdarah, kemudian dilakukan penjahitan tetap berdarah, itu sangat jarang terjadi, tapi ya meskipun jarang pernah terjadi seperti itu ya. Kalau terjadi pendarahan seperti itu yang kita biasanya tetap dilakukan pemasangan tampon ya, saya tampon gitu ya, kemudian kita evaluasi 24 jam, umumnya baik ya. Kita tidak perlu sampai melakukan tindakan invasif sampai dengan histrektomi ya. Sampai sejauh itu belum pernah ya, kita hanya melakukan tampon 24 jam, alhamdulillah sudah terkontrol biasanya. Kalau itu yang terburuk pendarahannya tidak terkontrol ya, dengan biokoter ataupun jahitan. Mungkin dari Dokter Kartiwa? Baik, izin Mas Endi saya berbicara. Jadi kalau kita berbicara perdarahan, saya itu ingat sekali salah satu guru saya selalu memarahi saya, mengingatkan saya, kamu harus tahu anatomi. Jadi kalimat beliau ini membuat saya berpikir saya tidak akan pernah takut melakukan konisasi karena secara anatomi pembuluh darah di porsio atau di serviks itu tidak besar dan hanya berupa kapiler kecil, dan artinya dengan melakukan hemostasis dengan ditekan, nanti kita membiarkan faktor pembekuannya bekerja, maka itu akan bisa diatasi dengan sendirinya. Atau kalau tadi Dr. Endi mengatakan dengan menggunakan electrocauter, dengan melakukan wire yang pelan-pelan, maka sekaligus kita mengeksisi, kita juga sekaligus melakukan hemostasis. Kalaupun masih ada perdarahan, tadi Dr. Endi menggunakan elektroda, bola elektroda, sehingga terjadi proses koagulasi, sehingga perdarahan akan terhenti. Jadi untuk Dr. Putri, apakah kita harus takut? Monggo, kalau takut itu manusiawi. Tapi selama kita punya senjata kita adalah
pengetahuan anatomi dan patofisiologinya dan bagaimana kita melakukannya, insya Allah kita tidak akan perdarahan banyak. Jadi kalau yang sampai ditakutkan sampai histerektomi itu insya Allah tidak terjadi. Mungkin itu dulu Dr. Saladina dan Mas Edi, silakan. Alhamdulillah ya, Dr. Iwa sebagai murid yang baik yang selalu mengingat pelajaran dari guru-gurunya ya. Jadi memang anatomi itu adalah dasar dari segala tindakan yang kita lakukan. Jadi kita juga perlu tahu bahwa sebelum tindakan juga kita sudah melakukan penjahitan hemostasis yang sangat berguna ya di jam 3 dan di jam 9. Selain itu sebagai penjahitan hemostasis untuk mengurangi perdarahan, juga untuk fiksasi sehingga kita mudah melakukannya pada saat kita melakukan hot knife surgery. Nah, tetapi untuk kita lakukan dengan hot knife ya, itu kondisi seperti itu mungkin lebih tidak berisiko perdarahan karena wire-nya sendiri juga mempunyai efek koagulasi terhadap pembuluh-pembuluh darah kecil yang ada di porsio ya. Jadi kembali lagi tidak ada alasan untuk takut melakukan konisasi ya. Yang pasti takut bila membiarkan lesi prakanker tidak ditata laksanai. Oke, ini tinggal 9 menit lagi, mungkin pertanyaannya sudah menjurus ke setelah konisasi. Kapan kita harus melakukan evaluasi? Ya. Mungkin kakak kelas dulu. Siapa kakak kelas nih? Kalau sesuai dengan Dr. Tovan, sesuai absen dok. Andy, ya silakan Dr. Andy. Sampai turun Ibu Sekjen untuk menunjukkan absen ya kan? Iya. Izin Kakak Kartiwa. Ya, biasanya setelah kita melakukan tindakan baik itu konisasi ataupun dengan elektrokauter ya, baik lip ataupun leds, 2 minggu, 3 minggu itu biasanya kita akan evaluasi untuk melihat bagaimana pemulihannya, perdarahannya, ada tanda-tanda infeksi atau tidak ya. Karena umumnya memang memerlukan waktu 4 minggu untuk pemulihan ya. Kita juga menyarankan penundaan untuk aktivitas seksual sampai 4 minggu ya, supaya benar-benar pemulihan pada epitelnya baik dan risiko infeksi perdarahan lebih kecil seperti itu. 2 sampai 3 minggu ya. 4 minggu ya Dr. Kartiwa ya. Oke. Kemudian kalau Dr. Andy, Dr. jadi salah sebut lagi. Menurut Dr. Kartiwa gimana? Ada tambahan untuk evaluasi? Siap dok. Jadi ada beberapa buku yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 2 minggu. Itu pasca tindakan terjadi hanya untuk melihat apakah ada infeksi, apakah masih ada perdarahan, bagaimana proses revitalisasinya. Tapi untuk bagaimana proses kembalinya lukanya menjadi serviks yang kembali bagus, itu memang dibutuhkan waktu lebih lama, kira-kira 4 mingguan, karena proses pertumbuhan dari sel-sel basal, parabasal, intermediate dan superficial itu memakan waktu sekitar 4 mingguan. Saya setuju sekali dengan kakak saya, dokter. Silakan dokter. Ya. Jadi kita memerlukan waktu ya untuk terjadinya reepitelisasi, di mana kita ketahui bahwa tindakan yang kita lakukan adalah mengangkat dari epitel superficial ya, sebetulnya belum sampai ke basal. Kita memerlukan waktu untuk pertumbuhan epitel yang baru, dan waktu yang kita perlukan itu sekitar 4 minggu. Jadi larangan-larangan yang kita berikan kepada pasien kita yaitu melakukan aktivitas seksual ya, kemudian juga kita bekali pasien kita dengan antibiotik ya. Oke, kita lihat lagi. Terima kasih. Oh ini, oke. Ini ada lagi pertanyaan. Izin bertanya untuk tata laksana berikutnya bila mendapatkan rujukan dari puskesmas dengan IVA positif, namun fasilitas di rumah sakit tidak terdapat kolposkopi. Nah, apa yang mau dilakukan? Oke, mungkin dari Dokter Kartiwa lah sekali ini duluan. Siap. Waduh. Kalau Dokter Saladina yang menyuruh, saya tidak bisa menolak. Baik. Konsepnya adalah kolposkopi itu hanya alat. Jadi kita tidak boleh tergantung pada alat. Tuhan sudah memberikan kita mata yang luar biasa. Jadi kita bisa menggunakan mata kita. Yang perlu adalah pencahayaan yang cukup. Kalau teman-teman
merasa bahwa matanya sudah terlalu tua untuk bisa melihat dengan jelas, kacamatanya dipakai. Kalau memang misalnya setelah kacamatanya dipakai masih kurang jelas, saya itu diajari oleh Prof. guru Laila. saya, Prof. Lela, kita punya handphone, kita bisa zoom. Jadi dengan zoom itu konsepnya sama seperti zoom pada kolposkopi. Jadi saya yakin handphone teman-teman mungkin akan jauh lebih bagus dari punya saya. Jadi gunakan zoom-nya. Kita bisa bermain dengan zoom. Yang intinya adalah kita bisa melihat apakah ada kelainan di permukaan serviks itu. Yang harus dinilai adalah tentunya apakah SSK-nya nampak, endoseptiksnya bagaimana, ekoseptiksnya bagaimana. Karena dengan kamera yang bagus saja, kita sudah bisa menilai. Jadi mohon maaf, kalau tidak ada kolposkopi, ya kita masih bisa maju dengan menggunakan mata telanjang dan dibantu dengan handphone. Mungkin ada tambahan dari Kakak Endi, silakan Kakak. Silakan Dr. Endi. Ya, terima kasih. Ya, saya setuju dengan Dr. Kartiwa ya bahwa sangat ideal sekali kalau ada kolposkopi untuk melakukan penglihatan pemeriksaan yang dengan pembesaran ya, kemudian kita melihat pembuluh darahnya ya, ada pembuluh darahnya atipik, ada yang pungtata seperti itu ya, tapi tidak memungkinkan pada semua tempat ada kolposkopi. Jadi kita menggunakan suatu alat ya untuk pembesaran seperti handphone ya untuk melihat. Dan kemudian alur dari Hogi juga sudah cukup membantu apabila kita mendapatkan IVA positif, apa sih treatment yang selanjutnya ya, apa entah itu cryoterapi atau electrocauter ada di bagannya ya. Kita juga bisa menggunakan kombinasi tadi, jadi IVA dengan human papillomavirus atau IVA dengan pap smear seperti itu untuk menuntun langkah apa yang akan kita lakukan apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak wajar dari pemeriksaan screening. Kolposkopi sendiri juga suatu modalitas yang bagus ya, tapi kadang-kadang kita perlu juga mengingatkan teman sejawat jangan menggunakan modalitas yang baik tersebut dengan niat yang baik sebenarnya ya untuk melihat adanya lesi prakanker, tapi dengan pembesaran yang cukup tinggi besar, kemudian pola pembuluh darahnya yang terlihat ya kadang-kadang dilakukan pembodohan kepada pasien ya bahwa oh ini suatu gambarannya kanker, jadi karena gambarnya besar, pembuluh darahnya yang cukup terlihat ya, kemudian dilakukan katakan ini suatu keganasan, sesuatu yang sangat mengerikan seperti itu, dan ujung-ujungnya harus melakukan tindakan yang sangat agresif seperti histerektomi seperti itu ya. Itu mungkin yang juga pesan yang harus kita sampaikan ke teman-teman ya. Jadi jangan menggunakan suatu modalitas untuk menakut-nakuti pasien ya, gitu. Terima kasih Dr. Saidina, Dr. Kartiwa. Ya, terima kasih ya. Jadi tetap aja ya untuk mendiagnostik daripada lesi prakanker ya, kita bisa melakukan pemeriksaan IVA yang paling sederhana, yaitu dengan asam asetat dan cahaya penglihatan. Nah, apabila mesti kita melihatnya dengan pembesaran, banyak hal yang bisa kita lakukan, bukan hanya dengan kolposkopi. Ya, memang kolposkopi adalah alat magnifikasi daripada permukaan serviks yang bisa kita lihat. Tetapi bila kita tidak punya, kita bisa mempergunakan handphone kita, ya, yang alat yang selalu kita bawa kemana-mana, yang sekarang sudah banyak sekali spesifikasinya cukup baik ya, sehingga pembesarannya cukup baik. Ada yang 1 pintu, ada yang 2 pintu, mungkin nanti ada yang 3 pintu ya, bisa kita lihat handphonenya, dan pembesaran dari handphone itu gambar yang dihasilkan bisa untuk mempermudah kita untuk melakukan diagnosis daripada lesi prakanker ya. Oleh karena itu guru kami Profesor Laila sudah memasyarakatkan apa yang disebut dengan DU-IVA ya, jadi dokumentasi IVA dengan ponsel kita ya. Nah, satu lagi tadi ada pesan dari Dr. Endi cukup baik ya, bahwa lesi prakanker itu bisa kita tata laksanai, tetapi tidak perlu kita besar-besarkan karena dia masih lesi prakanker, bukan kanker. Jadi tindakan yang kita lakukan adalah sesuai dengan tata laksana lesi prakanker, bukan
tindakan yang agresif sehingga merugikan pasien kita sendiri. Ya, demikianlah bincang-bincang kita pada sore hari ini, cukup menarik sekali. Pesannya adalah mari kita diagnosa lesi prakanker dan kita tata laksanai lesi prakanker sesuai dengan apa yang kita punya, baik itu secara ablasi maupun secara eksisi, baik dengan krioterapi maupun secara konisasi dengan pisau ataupun dengan elektrokauter, sehingga lesi prakanker dapat kita tata laksanai dengan baik dan kanker serviks dapat kita turunkan. Mungkin itu aja Dr. Hairunisa. Semoga apa yang kami bincang-bincangkan pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya kepada Dr. Kartiwa, kakak kelasnya Dr. Endi. Semoga kita semua sehat selalu dan dapat memberikan penanganan yang baik untuk pasien-pasien kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Hairunisa. Ada Prof. Laila. Saya dibayang-bayangi oleh Prof. Laila. Oh, saya jadi tahu ya kenapa disebut berkali-kali. Ya, terima kasih Dr. Hairunisa. Baik, luar biasa sangat informatif dan aplikatif sekali paparan materi, video, dan diskusi kita pada sore hari ini mengenai lesi prakanker oleh para narasumber dan moderator kita. Sudah dibahas tadi secara detail mengenai teknik screening, kemudian tata laksana yang meliputi krioterapi, lip, les, dan konisasi. Screening dan tata laksana lesi prakanker merupakan hal yang sangat penting peranannya dalam upaya mereradikasi kanker serviks. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para narasumber dan moderator kita, Dr. Kartiwa, Dr. Endi, Dr. Saradina, Dr. Brahmana, Dr. Tovan. Dengan berakhirnya diskusi kita sore hari ini, maka sampailah kita di penghujung acara. Semoga diskusi kita pada sore hari ini membawa banyak manfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI ke-53 dengan topik peran pil KB, ligasi tuba, dan salpingektomi dalam mencegah kanker ovarium pada hari Rabu akhir tahun ini, tanggal 28 Desember 2022, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, aku nuhun kakak Saradina, kakak Ilya, kakak Endi. Terima kasih Ibu Sajen. Turun, Indonesia. turun Dr. Hasinan. Kasih, Wak. Dr. Endi, Dr. Taufan, terima kasih Prof. Laila yang di balik layar. Sehat selalu, Prof. Ya, lebaran aja. Sehat-sehat, Prof. Terima kasih. Sehat selalu. Saradina juga. Semoga bisa umroh ya. Sehat-sehat Mbak Lucy.